Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi, cuy. Video kali ini saya mau membagikan tips ya, gimana caranya membersihkan CVT motor Vespa Matic ya. Ini berlaku di semua motor Vespa Matic karena partnya hampir mirip ya, dari LX, S atau Primavera ke Sprint ya. Nah, kebetulan di sini ada motor Vespa Sprint punyaan saudara saya yang pengen dibersihkan area CVT-nya, dan sekalian nanti kita bersihkan di bagian throttle bodinya. Cuman di bagian throttle body nggak aku videokan ya, jadi di video kali ini lebih fokus ke area CVT. Dan sekalian nanti penggantian oli juga ya, karena kebetulan kemarin disuruh membelikan oli, jadi sekalian ganti oli juga. Oke, langsung aja kita saksikan gimana cara bongkar kirian dari motor Vespa Matic. Nah, di sini setelah kita buka tutup dari rumah CVT, di sini kita bisa lihat gimana kondisi dari area CVT Vespa ini, cuy. Kondisinya ini bener-bener kotor banget, dan di area seal puli bagian depan ini udah rembes ya, dan di bagian belakang di sini masih cukup bagus. Dan yang paling parah di sini kalau bisa cek di area baut bawah, di situ udah nggak ada bautnya, cuy, dan itu menyebabkan oli rembes keluar dari sana. Di bagian rumah lornya juga di sini terlihat kotor banget. Pokoknya ini kotorannya debu bercampur dengan oli ya. Dan rollernya juga di sini udah agak kegerus ya. Namun di sini dari ownernya nggak diganti ya. Masih bisa dipakai ya, kemungkinan agak berisik nantinya ya, karena roller udah nggak bulat sempurna. Nah, di bagian puli belakang di sini bener-bener parah banget olinya, oli bercampur dengan debu. Pokoknya bener-bener kondisinya full oli nih. Nah, selanjutnya di sini kita lepas area puli belakang ya dari kampas gandanya, karena di sini kita harus bener-bener cuci bersih semua, nggak ada yang tersisa. Nah, di sini di bagian klip penguncinya ini udah agak jeber ya. Jadi kondisinya udah nggak memungkinkan, cuman masih bisa dipakai, masih aman. Dan ini bagian dalamnya kalian bisa cek, itu bener-bener oli campur debu. Di sini untuk bersih-bersihnya juga udah kita aku ya. Nah, di bagian sealnya ini udah rembes parah ya, jadi mau nggak mau kita harus ganti, cuy. Kalau dibiarin seperti ini nanti tempet atau grease yang ada di dalamnya itu bakalan muncrat semua. Nah, kalian bisa lihat di situ biru-biru. Nah, ini adalah plastik yang ada di bagian area puli belakang. Sebenarnya ini orinya itu warna hitam. Kemungkinan sama bengkel sebelumnya itu hilang atau mungkin diganti, aku kurang paham ya, karena di sini aku bongkar dan kondisinya udah seperti itu. Intinya plastik biru itu menggantikan plastik bawaan dari Vespa Matic-nya yang berwarna hitam. Selanjutnya kita bersihkan area CVT. Di sini awalnya saya menggunakan sabun ya, yang menurutku sabun itu lebih aman jika dipakai buat bersihkan area CVT kalau area CVT-nya nggak terlalu kotor seperti ini. Nah, di sini aku coba pakai sabun, aku belah beberapa kali, di sini nggak efektif banget. Jadi di sini mau nggak mau saya menggunakan bensin supaya hasil pembersihannya jauh lebih maksimal dan bener-bener bersih ya, karena ini bener-bener kotor banget, olinya tuh di mana-mana. Dan ya mungkin motor ini nggak terlalu dirawat ya, asal dinaikin aja, yang penting nggak mogok gitu ya. Jadi untuk perawatan kali ini bener-bener ekstra dan membutuhkan waktu yang lumayan banyak untuk membersihkan area CVT ini.
Oke, selanjutnya tahap pembersihan di part-part yang ada di GVT ya. Di sini saya lakukan sampai benar-benar bersih ya. Jadi usahakan udah nggak ada kayak bekas-bekas oli, bekas-bekas grease, atau bekas-bekas debu yang masih menempel. Dan usahakan pembersihannya menggunakan sabun bisa, dan di sini aku kebetulan pakai bensin ya, karena biar lebih cepat aja, karena ini bener-bener nodanya tuh olinya tuh banyak banget cuy. Jadi kalau misalnya pakai sabun nanti bisa memakan waktu yang lebih lama. Makanya di sini aku pakai bensin supaya mempersingkat waktu untuk pembersihannya. Benar-benar di sini saya lakukan sebersih mungkin ya, dan usahakan part-partnya itu nggak ada yang kelewatan supaya nanti hasilnya benar-benar maksimal. Oke, setelah bersih semua, di sini kita tinggal proses pemasangannya aja. Jadi di sini pastikan part-partnya itu kepasang dengan sempurna ya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Nah, di sini di bagian dudukan kampas gandanya, di sini
ada o-ring ya, jadi ada o-ringnya untuk bawaannya, dan kebetulan o-ring dari motor Vespa Sprint ini tuh nggak ada, jadi saya carikan yang semirip-miripnya ya, karena ukurannya itu nggak ada dan aku nggak punya, jadi saya cari ukuran o-ring yang mirip dengan aslinya. Dan kita saksikan cara dan urutan pemasangan kampas ganda motor Vespa Matic. Oke, setelah kita merakit kampas gandanya tadi, selanjutnya kita tinggal pemasangannya aja. Sebelum kita pasang, pastikan kita kasih grease di bagian rumah lornya ya. Jadi ini jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Nah, setelah itu kita bersihkan pakai tisu biar nggak meluber ke mana-mana. Di bagian tutup lornya tadi udah aku kasih ganjal plat tipis ya, karena udah oblak dan owner tidak membawa partnya atau tidak memberikan partnya, jadi kita akalin aja untuk sementara, karena untuk part Vespa di tempatku di sini agak susah ya. Nah, di sini kita pasang, ingat ya, untuk Vespa Primavera dan Vespa Sprint di bagian depan kipas puli depan itu ada ring tipis ya, beda dengan E-Lec atau S yang nggak ada ring tipisnya. Di sini kita kasih grease lagi di bagian puli belakang, karena tadi kita bersihkan pakai bensin, otomatis grease yang sebelumnya ada itu kering karena kena bensin. Oke, kita pasang langsung. Nah, kita pasang, kita tinggal masang rumah kampas gandanya saja dan langsung kita coba nyalakan setelah selesai pemasangannya cuy. Oke, kita langsung tes, nyalakan. Nah, di sini aku kaget banget cuy, karena ini gasnya ternyata nyangkut, otomatis idlenya itu cukup tinggi banget, dan untung aja standar tengah ya. Kalau dinaikin pasti ini motor udah loncat ke depan.
Nah, kalian dengar tadi ada suara sedikit berisik yang berasal dari rumah CVT-nya ya, atau rumah rollernya. Nah, itu disebabkan dari roller yang udah kemakan dan bisa juga disebabkan dari sliding pad yang udah longgar. Biasanya itu timbul saat start pertama aja ya. Jadi kalau udah jalan itu nggak bakalan bunyi, dan untuk pemakaian harian sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ya itu tadi, saat start awal bakal ada suara seperti di video.